Halo semuanya, perkenalkan saya Christopher Adrian dan di sini saya mewakili kedua teman saya yaitu Alexander Evan dan juga Yohanes. Kami akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Namun sebelum itu, ada baiknya untuk kita mengenal apa itu definisi akuntansi. Sebelum masuk ke pembahasan persamaan dasar akuntansi, ada baiknya untuk kita mengenal apa itu definisi akuntansi. Secara sederhana, definisi akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola, dan menyajikan data-data transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Oke, ada definisi, tentu ada fungsi, betul. Apa sih fungsi dari akuntansi itu? Nah, akuntansi di dalam sebuah perusahaan atau digunakan sebagai bahasa perusahaan untuk memberikan informasi berupa data-data keuangan, dan juga dari data tersebut digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan di dalam perusahaan. Nah, tentu di dalam sebuah perusahaan membutuhkan dua informasi. Apa saja sih dua informasi itu? Nah, yang pertama, informasi mengenai data, informasi mengenai nilai dari perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua, informasi mengenai laba atau ruginya dari sebuah perusahaan. Gitu. Lalu selanjutnya muncul pertanyaan setelah kita memahami mengenai definisi akuntansi dan juga fungsi dari akuntansi. Lalu muncul pertanyaan, mengapa sih kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Jadi intinya itu persamaan dasar akuntansi ini adalah tahap awal di mana kita nantinya akan mengenal siklus ataupun siklus dari akuntansi untuk kedepannya. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang dapat memproyeksikan kekayaan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Seperti yang kita ketahui, keseimbangan antara pemasukan serta pengeluaran merupakan prinsip dasar akuntansi. Lalu, untuk apa persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi itu dapat memberikan gambaran terkait pengaruh transaksi yang terjadi terhadap posisi keuangan yang meliputi harta, aset, berdasarkan sumbernya. Contohnya ketika perusahaan itu memiliki kas, uang, perlu diketahui dari mana sumber uang tersebut. Bisa jadi dari pemilik perusahaan sebagai modal, lalu bisa jadi pemilik perusahaan mengajukan utang ke pinjaman ke bank dan mendapatkan dana dari bank. Lalu yang ketiga juga bisa dari pendapatan, yaitu ketika perusahaan melakukan sebuah jasa atau menjual suatu produk, perusahaan mendapatkan uang atau kas. Lalu yang kedua, ketika perusahaan memiliki gedung atau tempat usaha, seperti bisa gedung atau salon sebagai tempat usaha atau tempat berjualan, toko kelontong seperti itu, perlu diketahui dari mana sumber tempat tersebut, apakah milik pribadi pemilik perusahaan atau sewa. Pada umumnya pemilik perusahaan itu sewa tempat untuk menjalankan usahanya. Lalu yang ketiga bisa jadi ketika perusahaan itu memiliki kendaraan, mobil, truk atau apapun itu kendaraan, dari mana kendaraan itu berasal? Apakah milik pribadi pemilik perusahaan yang kemudian jadi milik perusahaan, atau dibeli oleh pemilik perusahaan dengan uang perusahaan, baik secara cash maupun secara kredit. Hal itu tentu perlu pencatatan yang jelas dan persamaan dasar akuntansi akan membantu proses pencatatan itu. Berikutnya kita bicara soal aset. Aset ini adalah sebuah, bisa dibilang, kekayaan yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Dalam hal ini ketika aset itu dimiliki perusahaan memiliki 3 jenis aset. Yang pertama
yaitu aset lancar. Aset lancar bisa berupa kas, uang, yang intinya aset lancar ini bisa dicairkan sewaktu-waktu, bisa digunakan sewaktu-waktu. Uang bisa digunakan ketika perusahaan memiliki uang, tentu perusahaan saat itu juga bisa menggunakan uang tersebut untuk bertransaksi. Kedua, aset tetap. Aset tetap ini bisa berupa tempat, bangunan, seperti itu. Dan aset tetap ini perbedaannya dengan aset lancar adalah aset ini tidak bisa langsung dicairkan. Ketika perusahaan memiliki sebuah tanah, memiliki sebuah bangunan, tentu tidak bisa dalam satu malam perusahaan tersebut menjual dan mendapatkan uang dalam bentuk cash. Tentu harus butuh proses, butuh promosi untuk menjual, lalu untuk butuh negosiasi, lalu tanda tangan notaris, dan baru perusahaan akan bertransaksi dalam hal itu. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Lalu yang ketiga, ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini jika bicara dalam konteks perusahaan itu bisa berupa franchise, seperti itu. Ketika merek perusahaan sudah besar, bisa franchise makanan, franchise minuman, dan masih banyak lagi. Lalu untuk individu mungkin sedikit menyinggung, aset tak berwujud ini bisa dalam bentuk royalti lagu, royalti tulisan, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya adalah utang. Nah, utang ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, utang lancar, dan yang kedua, utang jangka panjang. Nah, utang lancar ini biasanya utang ini akan dibayarkan atau akan diterima kurang dari 1 tahun. Nah, seperti contoh itu seperti utang usaha dan juga pendapatan diterima di muka. Lalu yang selanjutnya, utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang ini utang yang berjangka lebih dari 1 tahun. Nah, seperti 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Nah, biasanya utang ini terdapat pada utang bank. Gitu. Oke, lalu selanjutnya modal. Nah, modal ini adalah harta yang dimiliki sebuah perusahaan. Nah, biasanya modal ini bisa datang dari pemilik perusahaan dan juga dari orang lain, ataupun investor yang menginvestasikan harta miliknya kepada perusahaan. Gitu. Yang mempengaruhi modal, pertama ada pendapatan. Pendapatan itu kas yang diperoleh dari hasil aktivitas usaha. Lalu ada beban. Yang kedua, beban. Beban itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung aktivitas perusahaan tersebut. Lalu perusahaan itu, dalam sebuah perusahaan itu ada 3 yang kita kenal, yaitu ada jasa, dagang, dan manufaktur. Jasa, perusahaan jasa yang menjual jasa, contohnya menjahit, salon, lalu penambal ban, dan masih banyak lagi. Kalau dagang, jenis usaha yang diambil barangnya dan menyimpan dan lalu dijual kembali, seperti toko kelontong, tukang sayur yang kita temui di pasar-pasar tersebut. Lalu yang terakhir, manufaktur. Manufaktur ada perusahaan yang membeli bahan baku, penyimpanan, menyimpan, mengolah hingga menjadi barang jadi. Contohnya pabrik cat, lalu ada pabrik HP, ada pabrik kendaraan, seperti itu. Berikutnya kita akan membahas tentang rumus persamaan dasar akuntansi. Rumusnya yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Oke. Nah, harta itu atau aktiva itu terdiri dari berbagai macam hal. Yaitu pertama ada kas, lalu kedua ada tanah atau bangunan, ada peralatan, contohnya seperti misalnya ketika membuka barbershop itu ada mungkin hair dryer, gunting, dan lain-lain.
Lalu ada perlengkapan. Perlengkapan ini bisa jadi kayak minyak rambut, sampo gitu-gitu dalam konteks perusahaan yang barbershop begitu. Lalu ada piutang usaha. Piutang usaha ini adalah ketika perusahaan ini sudah melakukan jasanya, sudah memberikan kewajibannya, tetapi belum dibayarkan oleh pelanggan, seperti itu. Lalu juga ada piutang wesel. Bedanya dengan piutang usaha adalah piutang wesel ini tertulis seperti itu. Lalu untuk utang atau kewajiban itu ada utang usaha. Utang usaha berarti ketika perusahaan ini sudah membeli barang dari pihak lain dan belum membayarkannya. Lalu yang kedua ada utang wesel. Utang wesel ini sama dengan piutang usaha. Bedanya utang wesel ini tertulis, ada perjanjiannya seperti itu. Lalu utang atau kewajiban berikutnya adalah beban yang harus dibayarkan. Bisa beban gaji, beban air, beban listrik, beban sewa kendaraan, beban sewa tempat, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada modal atau pasifa. Modal ini didapat dari pendapatan atau dari investasi pemilik perusahaan. Jadi misalnya saya pemilik perusahaan dan saya ini menambah modal untuk berinvestasi pada perusahaan saya sendiri, maka itu menjadi modal perusahaan. Lalu pendapatan itu konteksnya ketika perusahaan saya barbershop sudah melakukan telah melakukan potong rambut ke beberapa orang dan menerima uang, menerima kas, itu disebut pendapatan. Oke, saya akan menjelaskan secara sederhana tentang penggolongan aset. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi ada dua penggolongan aset akun real dan akun nominal. Akun real ini terdiri dari aset, kewajiban, dan juga modal. Jika akun real ini bertambah nominalnya, maka letaknya jika nanti di jurnal umum akan terletak di debit. Jadi misalnya aset dalam bentuk kas itu bertambah, maka letaknya ada di debit. Namun jika berkurang, sebaliknya letaknya akan di kredit, seperti itu. Lalu akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan juga beban. Jika kedua akun ini bertambah, letaknya justru di kredit. Jadi misalnya pendapatan perusahaan itu bertambah, maka pendapatan itu dicatatkan di kredit dan juga kas atau aset itu dicatatkan di debit. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Baik, kita mulai masuk ke contoh kasus. Dalam hal ini kita mencoba mengambil perusahaan jasa yaitu barbershop. Jadi sebagai contoh bahwasanya tanggal 1 Januari Bambang selaku pemilik barbershop ini menanamkan modal yaitu berupa dengan peralatan, yaitu membeli alat cukur senilai 5 juta rupiah. Alat cukur ini bisa terdiri dari cermin, bisa tempat duduk, hair dryer, gunting, alat potong, dan lain-lain. Lalu itu senilai 5 juta masuk ke peralatan. Lalu untuk kasnya sendiri, untuk kas perusahaan, Pak Bambang ini menyediakan 7 juta rupiah untuk perusahaannya. Nah, maka pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi adalah mencatat 5 juta rupiah di peralatan, lalu mencatat 7 juta rupiah di kas sebagai harta, lalu pada modal dicatat 12 juta rupiah, yaitu penambahan dari 5 juta ditambah dengan 7 juta rupiah. Keterangannya ditulis adalah modal awal, karena ini merupakan modal awal Pak Bambang membuka barbershop. Oke, selanjutnya untuk kasus yang kedua. Pada tanggal 10 Januari, barber dipesan oleh seorang pejabat untuk memotong anak-anak yatim. Nah, di sini terlihat nominalnya itu senilai 9 juta rupiah dan baru dibayar senilai 1 juta rupiah. Nah, tentu kita harus menyelesaikan kasus ini. Nah, untuk yang pertama itu kita harus membuat tanggalnya terlebih dahulu untuk menetapkan tempat-tempat dari nominal tersebut. Nah, untuk tanggalnya ini tanggal 10 Januari. Nah, lalu kenapa kita letakkan pada harta 1 juta ini, pada kas? Karena kita lihat pada kasus tersebut bahwa 1 juta itu baru dibayarkan dan masih bernilai 9 juta masih tersisa yang belum dibayarkan. Tentu ini sama-sama akan masuk di harta, tapi bedanya karena yang tadi 1 juta sudah dibayarkan untuk kita, karena untuk perusahaan, oleh karena itu perusahaan akan menerima kas nilai 1 juta. Dan untuk yang
sisanya ada 8 juta. Nah, 8 juta ini nanti kita akan masukkan pada harta di piutang gitu. Dan juga ini modalnya berarti 9 juta. Untuk keterangannya kita akan keterangannya itu sebagai pendapatan jasa. Nah, berikut ada contoh kasus. Pada tanggal 16, Ian membeli persediaan minyak rambut lalu sampo senilai 500.000. Di dalam kita masukkan dalam jurnal. Tanggal 6 Januari, harta yang terpengaruh harta itu adalah kas berkurang sebesar 500.000. Lalu perlengkapan itu juga 500.000. Lalu habis itu kita dalam keterangan itu kita mendapatkan jasa. Jadi toko atau salon tersebut mendapatkan jasa dari hasil pembelian Ian membeli barang seperti minyak rambut dan sampo tadi sebesar 500.000. Oke, terima kasih kepada semuanya ya sudah menyimak pelajaran hari ini. Semoga kita semua diberikan anugerah agar bisa mengerti pelajaran mengenai persamaan dasar akuntansi ini. Ini adalah pelajaran yang sangat mudah untuk kita. Nah, besok pada hari selanjutnya kita akan mempelajari materi baru. Terima kasih.